Halo semuanya, perkenalkan saya Aufa Rabia Tami dari kelompok 4. Saya dan teman-teman saya, ada Lulwa, Rafli, dan juga Rio akan mempresentasikan marketing plan dari Mercedes-Benz. Nah, untuk company profile akan dijelaskan oleh teman saya, Rafli. Oke, di sini Mercedes-Benz yang merupakan salah satu divisi dari perusahaan asal Jerman, yaitu Daimler AG, yang merupakan perusahaan yang produksi mobil, bus, dan truk mewah. Perusahaan ini memiliki headquarter di Stuttgart, Germany, yang merupakan tempat negara kelahiran brand tersebut. Perusahaan ini juga pertama kali didirikan pada tahun 1926, yang sekarang menjadi produsen mobil mewah dalam German Big Three bersama Audi dan BMW, yang menghasilkan mobil-mobil mewah terbaik di dunia. Perusahaan ini juga memiliki visi dan misi yang untuk menginginkan brand tersebut untuk menjadi pusat dari berkembangnya dunia otomotif, khususnya di divisi mobil mewah. Dan perusahaan ini juga memiliki purpose, yaitu untuk embracing sustainable car business strategy in 2039. Oke, boleh dilanjut. Pada tahun 1834, merupakan kelahiran Gottlieb Daimler yang merupakan pendiri dari Mercedes-Benz. Lahir pada 17 Maret di Zorndorf, Jerman. Dia berlatih sebagai pembuat senjata pada awalnya, lalu berakhir untuk menjadi salah satu wisudawan dari Politeknik Stuttgart. Kemudian bekerja sebagai juru gambar sebelum memasuki dunia manufaktur mesin. Pada tahun 1889, Daimler dan Maybach membuat first automobile mereka, yang berarti mereka membuat mobil pertama mereka. Pabrikan mobil sangat bersaing pada saat itu, lalu memasuki joint venture pada tahun 1924 untuk bertahan dari keadaan ekonomi yang krisis setelah Perang Dunia Pertama. Daimler dan Benz mulai memasarkan produk Mercedes-Benz yang baru didirikan pada tahun 1926. Merger yang penuh dilakukan oleh Benz untuk membentuk Mercedes-Benz. Carl Benz juga bergabung dengan Dewan Pengawasan untuk memperkenalkan mobil penumpang Mercedes-Benz pertamanya dengan logo bintang berujung 3 di Berlin Motor Show pada tahun 1926. Penggabungan ini sangat sukses dengan terjualnya 7.000 mobil yang diproduksi pada tahun berikutnya. Setelah upaya ekstensif dan raca perusahaan terjun ke dalam kegelapan yang membuat penjualan turun, akhirnya Daimler-Benz berada di jalur untuk mendapatkan kembali posisinya sebelumnya sebagai produsen otomotif terkemuka. Akhirnya Mercedes-Benz mendapatkan paten pertama mereka untuk perusahaannya di tahun-tahun berikutnya, lalu menjadi salah satu merek mobil yang menghilangkan bahan kimia CFC dari sistem pendingin udara kendaraannya. Dan selama dekade berikutnya akan memperkenalkan teknologi otomotif yang baru di bidang kendaraan. Dan di sini company strukturnya di sini ada Mercedes-Benz Indonesia, di mana komisionernya ada Choi Duk-jun, yang presiden direkturnya itu Patrick Swin, dan di bawahnya juga ada finance director yaitu Michael Coyle, dan HR direkturnya Esther Jungwara, dan after sale directornya ada Henry Strom. Oke, selanjutnya kita akan berpindah mengenai SDV analysis dari Mercedes-Benz sendiri. Ini terbagi menjadi 3, yaitu segmenting, targeting, dan positioning. Untuk segmen pasarnya sendiri secara geografikal, yaitu adalah masyarakat dengan latar belakang metro cities. Lalu dengan psikografikal yang menunjukkan high class, masyarakat high class yang menunjukkan status-status orang tersebut. Dengan behavior sebagai special occasion dan mengutamakan kualitas dan juga beberapa pelayanan yang disediakan oleh Mercedes-Benz. Selanjutnya adalah targetingnya. Untuk target sendirinya ini berkisar antara dengan umur 25 sampai 44 dengan preferensi mereka yaitu mengutamakan luxury dan juga kenyamanan dalam berkendara. Dengan ini Mercedes-Benz melakukan positioning dengan slogan melakukan yang terbaik atau tidak melakukan sama sekali, the best or nothing, dengan outstanding service solution yang berkaitan dengan produk-produk yang mereka miliki. Dengan ini mereka mengadaptasi strategi positioningnya sangat baik di dalam ranah industri automobiles. Dengan ini produk ini berani untuk meningkatkan harga yang tinggi bagi di industri kelasnya. Dengan ini kami dapat mendeskripsikan demografi yang tertera yaitu dengan 64
laki-laki dengan beberapa juga educated, dan dalam beberapa pekerjaan mereka itu seorang yang profesional juga berada di managerial position. Dengan 81 sudah menikah dengan umur berkisar 30 sampai 40 tahun. Teman-teman bisa lihat di demographic di Compass-nya. Dengan ini kenapa alasannya Mercedes-Benz berani dengan menaruh harga tinggi dengan produk-produknya. Boleh lanjutkan slide, next slide. Oke, berikutnya mengenai brand persona yang Mercedes-Benz miliki. Dengan beberapa tahun ke belakang, Mercedes-Benz ini memiliki brand persona yang sangat mencolok. Yang keduanya yaitu adalah kompeten dan juga sophisticated. Kompeten ini ditandai dengan function dan juga estetiknya, teknologinya yang sangat berguna, dan juga beberapa juga build, yang kedua adalah build quality-nya yang sangat terbukti dari produk-produk yang dimiliki. Yang kedua adalah sophisticated, yang dimana company ini sangat memvalue beberapa performance yang tinggi dan juga quality yang terbaik dari produk-produk yang dimiliki. Selanjutnya ini adalah beberapa gambaran beberapa konsumer yang ada di Mercedes-Benz dengan personal break, dengan Budi, seorang bisnismen dengan personal background, dengan umur 39. Dia menikah tanpa anak, tinggal di Surabaya. Dengan lifestyle-nya dia tinggal di lingkungan kerja yang fleksibel dengan income-nya 2 miliar per tahun dan juga beberapa jam kerja yang fleksibel dan melakukan banyak investment. Dengan challenges-nya yaitu dengan lifestyle yang berlebihan, terus berani untuk mengambil tantangan. Dengan ini bagaimana cara dia mendapatkan informasi dari teman-teman kuliahnya dan juga dari teman-teman kuliah, teman-teman sepadan dan juga keluarganya. Dengan business background dan lulusan Harvard Management, terus dengan peningkatan high income yang tinggi dan juga merencanakan pensiun dengan umur 45. Berikut contoh yang kedua dari Jason, seorang marketing manager dengan lifestyle bekerja 9 to 5 setiap minggunya dengan pemasukan 1 miliar per tahun, tidak termasuk pajak dan juga sewa rumah. Terus juga beberapa terkadang melakukan pesta di hari kosongnya. Dengan challenges dan pain point ini yaitu dia tinggal dengan hidup dengan gaya hidup yang berlebihan. Dengan personal background dia pada umur 29 dia sedang ada di hubungan namun belum menikah dan tinggal di Jakarta atau di kota-kota metro. Dengan ini dia berpikir untuk dia mendapatkan informasi mengenai Mercedes-Benz dari sosial media dan beberapa mengikuti mencari informasi tentang tren-tren baru. Boleh lanjut? Selanjutnya akan dilanjutin sama teman aku. Kemudian untuk kompetitor analisisnya, kami mengumpulkan data-data dari brand-brand mobil mewah di Indonesia, seperti BMW, Porsche, Maserati, dan juga Ferrari. Untuk produknya, dari kelima brand tersebut, produk-produk yang dijualnya jenisnya kurang lebih sama, kecuali mungkin pada Ferrari dan Maserati yang menjual produk mobil pembalap dan juga road car. Untuk price-nya, Mercedes-Benz menjual SUV dengan seharga 760 juta sampai dengan 2,1 miliar. Dan juga sedannya 751 juta sampai dengan 3,9 miliar. Dan juga electric car-nya dari 800 juta hingga 2,2 miliar. Untuk place-nya, dibanding dengan brand-brand yang lain, dealer Mercedes-Benz itu lebih banyak hal ini untuk agar konsumen Mercedes-Benz itu lebih mudah menjangkaunya dan mudah membeli produk tersebut. Dan untuk promosinya, Mercedes-Benz itu berpromosi lewat sosial media dan juga website dan juga berpromosi lewat event-event. Selanjutnya.
Oke, next. Oke, untuk tools analisisnya, ada internal faktor dan eksternal faktor. Untuk internal faktornya ada strength, yaitu cash position, karena Mercedes-Benz merupakan mobil mewah dan juga otomatis revenue yang didapatkannya lumayan tinggi. Kemudian image Mercedes-Benz yang merupakan image yang mewah. Kemudian teknologi yang digunakan oleh produk Mercedes-Benz merupakan teknologi yang canggih. Kemudian untuk weakness-nya, Mercedes-Benz membutuhkan investasi di teknologi yang lebih baru. Kemudian Mercedes-Benz cenderung lebih mengandalkan kesuksesan dan juga struktur kerja yang terdahulu. Kemudian pada produknya juga ada gap. Kemudian pada produknya juga yang terjual ada gap dari produk-produk tersebut. Oke, untuk strength opportunities-nya, Mercedes-Benz harus menggunakan sumber keuangannya untuk mendapatkan perusahaan yang baru. Kemudian meningkatkan produksi dan juga patokan harganya. Kemudian mengembangkan model baru dengan desain dan teknologi yang baru juga. Kemudian untuk strength dan threats-nya, yaitu mengembangkan model berdasarkan demand market-nya, terutama di Eropa. Kemudian expand ke negara lain dengan ekonomi yang lebih stabil, kemudian promosi yang lebih besar untuk Jepang. Kemudian untuk opportunities dan weakness-nya, yaitu menambahkan uang untuk mengembangkan teknologi yang baru, kemudian inovasi, kemudian promosi yang lebih untuk mengecilkan gap yang ada pada produknya. Kemudian untuk weakness dan threats-nya, investasi di teknologi yang baru, kemudian menghindar dari Afrika Selatan, kemudian bekerja sama dengan Mitsubishi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, saya akan menjelaskan hasil analisis STP yang terbaru. Baik, nah untuk segmentingnya, daerahnya yaitu dari perkotaan dan juga tempat-tempat yang memiliki pendapatan yang melebihi yang cukup tinggi. Nah, konsumen kami berasal dari daerah Jawa, Sumatera, Bali, Sulawesi, dan juga Kalimantan. Selain itu, range umur konsumen kami antara 25 sampai 53 tahun, dan latar belakang ekonomi kelas menengah ke atas, punya lifestyle yang kekinian dan juga loyal. Selain itu, untuk positioning Mercedes-Benz ini adalah produk yang berkelas, berkualitas dalam desain, dan juga cukup menarik. Selain itu juga menawarkan fitur yang canggih dengan harga yang tinggi juga. Nah, untuk terakhir ada targeting, yaitu dengan konsumen latar belakang menengah ke atas, seperti para eksekutif, pengusaha, dan juga selebritis. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan marketing strategi. Produk Mercedes-Benz ini terdiri dari SUV, sedan, dan juga electronic cars. Nah, sedangkan untuk dealer berada di Pulau Medan, Palembang, Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Semarang, Surabaya, Denpasar, dan juga Makassar, dan yang terbaru yaitu di kota Kutai, yaitu Kalimantan. Nah, alasan mendirikan dealer di Kutai, Kalimantan, karena Kutai adalah salah satu kota dan rata-rata penghasilan tertinggi yang ada di Indonesia, dan juga sebagai salah satu opsi kota sebagai ibu kota terbaru yang ada di Indonesia.
Mercedes juga menyediakan layanan pembelian melalui online, yaitu melalui website Mercedes-Benz Indonesia dan juga dilengkapi dengan showroom virtual. Sedangkan untuk harga, untuk SUV, range harganya ada 761 juta sampai 2,1 miliar, sedangkan untuk sedan 751 juta sampai 3,9 miliar, dan juga electric cars yaitu dengan range harga 800 juta dan sampai 2,2 miliar. Nah, untuk branding kami menggunakan iklan di sosial media dan juga YouTube, dan juga kami menggunakan influencer. Nah, promosi lainnya juga kami menyediakan special offer, yaitu menyediakan cicilan bunga 0% sampai 1% dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Selain itu juga kami mengadakan event, yaitu Mercedes-Benz Expo, di mana para pembeli bisa melihat-lihat produk yang mereka mau secara langsung dan juga bisa berkonsultasi langsung dengan ahlinya. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan terima kasih.